kalau jadi laki-laki, aku bakal nikahi kamu sih. Halo Pips, balik lagi sama gue Saleda di Bilik Dosa Saleda bareng Spread Media. Tell me your deepest desire. Hari ini gue kedatangan tamu spesial yang dimana bisa sharing sama kita hari ini. Dan juga kakak ini punya salah satu experience yang gokil banget. Dia itu jadi partner threesome HS tapi mainnya bertiga. Hari ini kita langsung panggil tamu spesial kita. Halo Kak Kitan. Hai semuanya. Di sini aku Kitten Rose. Kau bisa manggil aku Rose aja kali ya. Terus mungkin Kak Kitan Rose bisa cerita dulu kesibukan kamu hari-hari apa. Terus juga mungkin kamu bisa ceritain kayak profiling kamu sedikit gitu ke teman-teman di sana. Profil aku sih sebenarnya selayaknya manusia di Jakarta ya. Oke. Gitu. Sebagai budak korporat, kalau weekend ya paling nyari experience lah. Nah by the way gue mau nanya sedikit deh. Apa tuh? Mungkin bisa spill dikit ke gue. Umur lo kalau misalnya berdasarkan generasi ya, milenial, boomer, atau Gen Z, atau Alpha? Dibilang tua nggak tua, dibilang muda juga nggak muda. Berarti Kak Kitan Rose ini Gen Z. Yes. By the way, aku dengar kalau misalnya kamu ini punya salah satu experience yang paling gokil ya. Aku dengar kalau misalnya kamu itu jadi pasangannya Threesome Pasutri. Yes, betul banget, aku melakukan threesome. Sebenarnya tuh kalau dibilang awal mula threesome-nya itu tuh, kita tuh ngemasnya itu tuh sebagai teman aja sebenarnya. Karena emang kebetulan aku tuh sama si pihak perempuannya itu udah kenal lama. Kebetulan aku juga ngefans tadinya sama dia. Dia sempat ngilang dulu kan. Yang aku tahu itu dia tuh lagi balik ke kampung waktu itu. Dan aku tuh yang kayak nyari-nyariin dia sebenarnya. Sampai pada akhirnya di pertengahan tahun dia tuh bikin story. Terus ternyata dia nikah. Terus udah kayak gitu, barulah di situ keep kontak lagi, mulai kontakan lagi, mulai cerita lagi sama dia gitu. Menuju akhir tahun, baru deh tuh dia nge-approach aku untuk menjadi partner threesome-nya mereka. Oh oke guys, berarti ini prosesnya nggak cuma sebentar ya. Berarti ini Kak Kitan Rose juga melalui proses yang panjang yang kayak ini ada approach-nya dulu. Yes. Gue penasaran banget nih, kayak mereka tuh nge-approach lo itu kayak langsung to the point kayak gue pengen threesome deh sama lo. Dia tuh punya 3 kandidat. Tadi cuma 2, tapi yang 2 ini tuh nggak lolos screening. Tiba-tiba muncullah di kepala dia namaku. Itu secara ini sadar gitu kayak Secara sadar. oh nih kayaknya pas nih si Kitan Rose gitu. Begitu. Dia langsung aku mau adopsi kamu gitu. Terus aku langsung mikir kan, adopsi? Emang gue anak kucing? Diadopsi ya apa keluarga baru ya. Tiba-tiba ini adopsi maksudnya apa nih gitu kan. Aku tuh sebenarnya lagi kayak gini loh sama suami aku. Gini-gininya tuh kayak mereka tuh berfantasi. Ya udah mulai dari situ awalnya aku mikir dulu. Kayak yakin gak ya gue ambil nih pengakuannya dia itu. Dia bilang, aku kalau jadi laki-laki aku bakal nikahi kamu sih. Partner yang cewek bilang kalau gitu. Mereka meng-approach lo itu untuk long term atau short term? Sebenarnya dari mereka itu maunya long term, bahkan kontrak seumur hidup, kontrak darah kayaknya. Kontrak darah gitu. Paling ya udahlah nanti kita akan selesaikan kalau memang guenya udah menikah. Tapi gue penasaran, orang-orang itu pasti menganggap diri lo ini adalah orang ketiga di dalam hubungan. Yes. Gimana tanggapan lo soal itu? Yang pertama gue orangnya bodo amat. Dan yang kedua, ini tuh gak banyak orang yang tahu. Cuman circle kecil aja lah ya yang tahu. Nikmatin aja. main bertiga. Nikmat. Oh. Lo pernah ngerasain gak sih kayak perbedaannya gitu kayak before lo jadi partner threesome-nya si Pasutri ini dan after sesudah? Sebenarnya kalau untuk rasanya sih agak sedikit kaget ya. Gue lebih mikir ke sini sih. Ini gue juga harus ngelainin perempuannya juga nih. Oh berarti lo tuh gak cuma main sama cowoknya? Iya enggak. Tapi sama ceweknya Yes, juga? namanya juga threesome. Oke. Kita harus saling kasih feedback dong. Oh berarti imbang dong? Yes, betul banget. Awalnya canggung. Pasti. Setelah kita melakukan bersama, kita threesome, ya udahlah udah buka aja gitu loh.
teman-teman yang penasaran gitu, apakah kayak lo tuh langsung oke ayo gas kita main, atau kayak di awalnya kayak emang lo ngobrol dulu terus kayak permulaan dulu ya, kayak foreplay atau apa, atau kayak yaudah lo langsung ini aja gitu nungging. Pertanyaan menarik. Kita bertiga itu anak pertama. Oh keras nih. Pertama keras. Ya. Terus habis itu nggak enakan. Ini gimana ya cara mecahin rasa nggak enakannya itu? Oke. Partner gue yang perempuan itu inisiatif lah beli game. Gamenya itu lebih ke game online aja buat having sex. Oh Buat ada foreplay dan segala macam tuh ada. linknya kali ya, ntar Penasaran ya? send di belakang kamera ya. Oke. Oh ya oke. Sebelum kita main game itu kita minum-minum dulu lah, mimi santai gitu ya. Udah agak relax, udah agak tenang, udah mulailah tuh kissing gitu ya kan, peluk-peluk dan segala macam. Awalnya ya gue cuma nonton aja awalnya. Awalnya pertama kali lo diajakin ya buat main bareng gitu, apa sih yang terlintas di pikiran lo pas awal? Yang terlintas, kayaknya seru juga bertiga. Selain dari threesome itu kita juga masih keep kontak, kayak selayaknya hubungan orang pacaran aja sih sebenarnya. Nah pas lo ceritain tadi soal mimi santai, itu hal paling liarnya tuh kayak gimana sih sampai kayak lo bisa oke, bisa sampai ke tahap sana? Gue tuh sebenarnya nggak tahu ya batasan liarnya, tapi menurut gue kayak si perempuannya itu udah kayak nyerahin, udah kamu aja yang pakai dia. Dianya cuma nontonin gue doang, yang gue nggak expectnya lagi ya. Di videoin sama dia. Gue suka penasaran kan di posisi nih ya guys ya, threesome itu oke, lo having sex bertiga naked dong, telanjang. Iya. Lo pernah canggung gak sih di pertengahan? Canggungnya itu kayak, aduh gue nggak tahu nih gue mau ngomong apa, gue nggak tahu nih gue harus masuk di topik obrolan mereka tuh yang di bagian mana gitu. Ya udah kita mau nggak mau kita harus unlock rasa nggak enakan itu, dan juga kita juga harus ada batasan yang sedikit lo buka. Nah pernah gak sih terlintas di kayak perasaan lo kalau aduh gue kayaknya cemburu deh ngeliat si partner cowok gue main sama ininya? Sebenarnya kalau dibilang cemburu ya, karena balik lagi gue orangnya nggak baperan. Oke. Jadi kayak ya udah itu suami lo, itu laki lo, kayak udahlah, itu juga ya emang udah haknya mereka kan, mereka udah suami istri gitu. Terus apa yang harus gue larang? Oh berarti lo seperti gue sudah memberikan boundaries ke diri gue kalau gue pelengkapnya mereka. Iya. Balik lagi ke pas dia lagi main bertiga, lo pernah gak sih ada perasaan kayak anjay gue bad mood nih di tengah-tengah? Itu lo gimana cara ngatasin kayak perasaan lo bad mood? Udah pasti gue komunikasi sih. Kuncinya hubungan itu cuma komunikasi guys. Ngobrol Itu udah paling utama. Jadi kalau misalkan gue udah ngerasa gue udah capek gitu ya, gue akan bilang, sayang kayaknya aku capek deh, tak dulu ya. Lo tuh berarti mentingin perasaan lo juga ya. Ya jangan sampai bad mood lo ini merusak suasana bertiga. Betul. Karena kan ini hubungannya bertiga ya. Jadi gue juga nggak bisa egois gitu. Jadi gue harus ya udah biarin aja mereka dulu. And then si partner cowok lo ini kayak mentreatment bininya sama lo tuh secara bergantian mentreatmentnya. Iya. Gue salutnya sama dia ya, sama si pihak laki-laki ini tuh, dia tuh adil dan dia memang ngerasa gue tuh udah jadi bagian dari dirinya dia juga. Dia selalu bilang sama gue, aku tuh udah nganggep kamu kayak istri aku sendiri. Dan dari si pihak perempuannya juga selalu bilang ke gue, itu pacar kamu. Nih kayak gimana cara lo nangkap sinyal kalau misalnya mereka tuh udah agree buat lo tuh main seliar-liarnya? Nangkap sinyalnya itu dari mereka sih sebenarnya. Berarti yang megang kendali kan si partner cowok lo. Yes, betul. Nah, responsibility dia apa sih di dalam hubungan tuh? Kayak maksud gue baik pas lo lagi tidur bareng sama mereka atau kayak di hubungan lo bertiga ini, apakah kayak sebatas kayak oke, gue mau melit kalian berdua seperti apa yang di fantasi gue, atau kayak dia juga nanya agreement lo gitu? Yang pertama, namanya juga laki-laki ya, pasti dia akan take the lead gitu. Dan tapi kalau misalkan dari kitanya nggak nyaman, dia juga akan stop. Jadi ya atas persetujuan kita bertiga aja. Persetujuan bertiga. Begitupun kalau di ranjang. Yes. Lo sering lihat gak sih kayak di sosmed, kayak entah di X atau di sosmed lain, banyak yang kayak ayo nih cari partner buat threesome. Itu menurut pandangan lo ya, kayak orang-orang tuh apakah udah mulai
mengikuti tren atau memang mereka udah orientasi seksual atau variasi seksual yang mereka jalani? Menurut sudut pandang gue, mereka itu lebih ngikutin tren aja. Karena yang gue tangkap dari mereka itu, mereka memang cari partner untuk threesome itu nggak seblak-blakan itu. Oh, Mereka akan screening dulu, nggak yang sembarang ambil. berarti emang lebih mengikuti tren ya. Padahal emang dari apa yang udah lo jalanin dan lo ceritain ke kita semua ya guys, itu ada jalan panjang loh untuk menuju ke sana. Gue mau nanya sama lo nih, kayak pas prakteknya itu lebih ribet atau kayak yang suka yang kita lihat di film-film? Sebenarnya kalau untuk prakteknya ya, gue malah lebih ngelihat di film itu lebih ribet. Yang gue masih penasaran ya guys, jadi gimana sih cara lo ngejaga boundaries lo, kayak ini tuh masih di tahap oke, pas gue lagi di ranjang nih, ini masih di tahap atau di batasan having fun gue gitu loh. Dan kayak gimana cara lo notice kayak aduh kayaknya pas di ranjang itu too much deh. Sebenarnya kalau untuk urusan diranjang dan memakai ya gitu. Sebenarnya kalau untuk diranjang itu kita nggak ada boundary sama sekali. Nggak ada boundary sama sekali. Oh, berarti bebas aja tuh mau Bebas aja. seliar lo gimana. Iya, betul. Karena memang dari pihak perempuannya itu membebaskan. Dan dia yang bilang, ya udah, ini pacar kamu, anggap aja suami kamu. Oh, berarti emang lu udah main gila aja nih sama Iya. mereka. Yang gue penasaran nih, kayak kan posisi lo ini pasti agak serba salah dong. Lo selalu dianggap kayak, ya itu yang tadi gue bahas sebelumnya, kalau misalnya lo orang ketiga di hubungan rumah tangga orang, lo nanggepinnya berarti chill aja. Kayak lu udah paling tahu banget hidup gue. Seandainya nih kalau misalnya stigma atau persepsi orang tentang pasangan threesome itu dihilangkan, menurut lo pandangan orang tentang hubungan lo ini sama Pak Sutri itu akan berubah drastis gak sih? Kayak oh ya udah itu pilihan dia gitu. Pasti akan berubah sih. Sebagian orang di negara ini tuh udah mulai kebuka tentang sex eduk dan lain-lain. Oke. Sudut pandangnya udah mulai sedikit-sedikit berubah. Kalau menurut lo di saat lo sudah komit untuk menjadi pasangan threesome dari Pak Sutri ini, arti setia menurut lo apa sih? Arti setia menurut gue adalah keterbukaan dan komunikasi. Gitu aja. Dari hubungan yang lo jalani sekarang, lebih banyak cinta atau benar? Sebenarnya boundariesnya itu dari gue. Dari mereka itu justru malah ngajarin gue cinta. Gue ngerasa dari mereka yang benar-benar nge-treat gue selayaknya gue manusia gitu, selayaknya gue temen mereka, selayaknya gue ada di bagian hidupnya mereka, bener-bener kayak keluarga banget kayak gitu. Bahkan pas gue lagi ada di titik terendah, mereka yang rangkul gue, mereka yang rangkul gue, karena bukan sekedar mikirin nafsu aja. Oke, I wanna hug you. Nih guys, by the way, thank you so much ya Kak Kitten Rose sudah nyempetin waktu buat sharing sama teman-teman di Sefruit Media dan juga teman-teman dari Bilik Dosa Saleda. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen aja ya di kolom komen dari episode ini. Kalau misalnya emang lo sayang sama pasangan lo, mulai terbuka dan jujur ke diri lo sendiri dulu, baru lo bisa jujur ke pasangan lo. Pokoknya dari aku sekian. Thank you so much teman-teman di sana. Thank you for watching Bilik Dosa Saleda bareng Sefruit Media. Tell me your bebas desain.